huru-hara skincare yang tengah menghebohkan publik masih terus bergulir dengan panas setelah Nikita Mirzani dijadikan tersangka atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang. Reza Gladys sebagai pelapor pun juga tak luput dari tudingan mengedarkan produk kecantikan overclaim. Namun menelisik balik ke belakang, perseteruan Nikita dengan para owner sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Salah satunya dengan Mira Hayati, sosok pengusaha yang dikenal sebagai wanita emas asal Makassar. Ia pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan peredaran produk kecantikan mengandung bahan berbahaya. Baru-baru ini Mira bahkan viral karena datang ke pengadilan dengan kursi roda. Ia bahkan tampak lemas dan pucat yang menurut sang kuasa hukum Ida Hamidah karena kondisi kliennya belum pulih pasca menjalani proses persalinan sesar. Agenda yang kemarin itu baru sidang pertama. Sebenarnya sidang pertamanya itu perdananya itu di tanggal 25 Februari. Cuman karena beliau masih sakit, nah baru kemarin sidangnya di tanggal berapa itu 11 Maret ya, hari Selasa. Terus agenda pertamanya baru pembacaan dakwaan, Bu. Yang kemarin agenda baru sidang pertama karena sidang yang sebelumnya kan 2 kali ditunda ya, Bu ya. Karena kondisi kesehatannya klien kami yang tidak memungkinkan. Kalau kondisinya beliau pasca operasi sesar ya, Ibu, kita sesama perempuan ya tahu ya, kalau orang habis operasi sesar tentunya masih kurang bagus sebenarnya, cuman klien kami ini nggak mau lagi menunda-nunda persidangannya. Jadi kemarin ya sidang dilanjutkan gitu, Bu, meskipun masih pasca sesar, operasi sesar. Oke, baik. Pada saat di awal persidangan itu kan masih saya minta untuk disediain kursi roda. Makanya kemarin sempat pada saat masuk di ruang sidang pakai kursi roda. Ada kalimat dari penjaga tahanan dari kejaksaan yang seperti kita ketahui sama Ibu juga mungkin udah lihat yang beredar di media sosial ya, dilarang menggunakan kursi roda. Makanya untungnya saya cepat keluar. Terus saya tanya sama penjaga rutannya, kok nggak pakai kursi roda, dilarang Bu, gitu kan. Ya akhirnya saya komplain, dilarang sama jaksa. Terus akhirnya saya komplain sama jaksanya. Kemudian akhirnya baru dikasih kursi roda sampai ke belakang. Dan akibat dari jalan itu ya ini kemarin agak ada sedikit lecet lagi, Bu. Gitu. Mira Hayati ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 tersangka lainnya sejak November 2024. Namun, ia baru resmi ditahan pada pertengahan bulan Januari 2025 terkait tudingan mengedarkan produk kecantikan berbahaya. Pihak Mira tetap merasa bahwa tidak melakukan kesalahan. Lantas, benarkah Ida Hamidah mengindikasikan bahwa adanya dugaan pihak-pihak oknum yang berusaha menjebak kliennya karena dendam? Mengenai produk yang diduga ada 2 ya, lightening sama serum malam kalau nggak salah, yang diduga ada bermuatan merkuri, itu kan sudah masuk di pemeriksaan pokok perkara. Nah, kami pun sudah menyiapkan bagaimana untuk membuktikan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu ya tidak benar menurut kami, karena kami juga punya bukti-bukti, Bu. Nantilah kami akan perlihatkan di persidangan seperti itu. Ya baik ya, Bu ya. Begini, saya analogikan ya. Saya punya rumah makan Padang. Ibu beli makanan ke saya untuk buka puasa. Di dalam kotaknya ada brand nama restoran saya. Sebut saja rumah makan Padang Ida misalkan gitu.
ibu mau ngasih makan orang ya. Kemudian ibu ada dendam sama orang atau bagaimana, benci atau bagaimana, ibu sampai di rumah kasihkan sianida ya. Sianida, terus ibu kasih makan itu orang, mati orang itu, terus tiba-tiba saya yang disalahkan di sini. Saya yang sebagai tersangka di sini karena ada label nama restoran saya di tempat boxnya makanan itu. Nah, pertanyaannya apakah restoran Padang yang saya punya, yang saya tidak tahu nih, harus saya jadikan tersangka, ya kan Bu? Karena apa? Saya tidak tahu apa-apa gitu loh. Seperti diketahui, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Mira Hayati kerap kali berseteru dengan Nikita Mirzani. Bahkan Nikita secara terang-terangan sempat mengklaim sejumlah bukti bahwa Mira diduga keras menjual produk skincare berbahaya melalui siaran langsung maupun unggahan di sosial medianya. Nikita menyemprot habis sang seteru. Bahkan tak sedikit yang menduga-duga bahwa penangkapan Mira ada kaitannya dengan Nikita, yang nasibnya kini juga tengah dibalik jeruji besi. Awalnya kan laporan informasi, kemudian dinaikkan menjadi laporan polisi dengan penyidik Polda Krimsus, Polda Sulsel ya kan. Nah, dari situ kemudian akhirnya klien saya ditersangkakan dan sekarang duduk sebagai terdakwa. Kalau untuk perseteruan dengan Nikita Mirzani, saya nggak pernah menanyakan itu juga, dan Bu Mira juga nggak pernah bercerita itu. Cuman saya pernah melihat di media sosial. Saya ini kan pengacara keduanya Bu. Yang pertama kan udah cabut kuasa, jadi saya tidak mengikuti di awal. Saya baru jadi kuasa hukumnya di awal Februari. Jadi saya nggak mau mengomentari mengenai kasusnya dengan Nikita Mirzani. Saya hanya melihat yang berseliweran di media sosial bahwa terkait awal mulanya kan karena rumahnya Nikmir, kemudian nggak jadi dibeli dan segala macamnya, kemudianlah muncul review produk yang dibeli di e-commerce ya. Nah, itu yang diduga overclaim kayak gitu. Pasca Nikita ditahan, publik pun dihebohkan dengan terkuaknya sejumlah owner skincare lain yang diduga pernah menjadi korban pemerasan. Situasinya pun saat di antara mereka sempat terjadi perselisihan dan saling tuding hingga berujung laporan polisi. Lantas, benarkah Mira Hayati juga pernah mendapatkan dugaan ancaman atau pemerasan dari Nikita Mirzani saat keduanya berseteru panas? Ini saya juga bingung masyarakat yang mana, ya kan Bu? Karena yang saya tahu sebelum jadi kuasa hukumnya, saya ngamati di sosial media ya antara, mohon maaf, Nikita Mirzani, Dr. Oki sama Doktif kan ya, yang review itu produknya MH Mira Hayati. Itu aja yang sepengetahuan saya itu sih Bu. Bu Mira nggak ada pernah cerita soal Nikita Mirzani yang memeras dirinya, nggak ada. Sama saya nggak ada bercerita itu. Namun yang sangat mengejutkan, meski menjadi tersangka dalam kasus dugaan peredaran produk kecantikan berbahaya, Mira Hayati masih terus menjalankan bisnisnya dari balik jeruji besi. Menurut kuasa hukumnya, kliennya bahkan melakukan pengujian secara langsung terhadap produk yang akan dipasarkan. Pengawasannya pun dilakukan oleh sang kakak yang merupakan orang kepercayaannya. Masih sementara kami mulai produksi lagi Bu, dengan manajemen yang baru. Manajemen kami perbaiki di dalam sistemnya, SDM-nya kami perbaikin. Kemudian kami lagi berbenah ini Bu ya. Jadi mulai meracik karena apotekernya baru ya. Dia mulai meracik dan sudah sampel keberapa itu masih belum ini Bu, belum pas di Bu Mira. Karena gini, setiap apoteker mengeluarkan komposisi apa itu ya semacam itu selalu dibawa ke Bu Mira.
udah pas nggak, udah pas belum. Ini aja kemarin itu terakhir saya sudah 15 sampel ini apoteker meracik, Bu Mira nggak mau. Yang mengawasi itu kakaknya Ibu Mira sendiri, orang kepercayaannya Bu Mira. Jadi kakaknya sendiri yang membawa sampel itu dari apoteker ke Bu Mira, bukan orang lainnya Bu Mira. Diantarkan, dia coba di kulitnya sendiri gitu loh. Dia coba di kulitnya, kalau merasa teksturnya kurang bagus, kurang apa, bagaimana itu dia minta lagi. Jadi ini kemarin terakhir saya di rumah, waktu beliau masih di rumah sakit itu sudah yang ke-15 kali sampel, minta Bu Mira minta diulang kembali. Secara belak-belakan, pihak Mira Hayati pun mengaku bahwa akibat dari kasus yang dihadapi, bisnis Sang Ratu Emas mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan terpaksa harus memberhentikan puluhan karyawan. Ida Hamidah pun menegaskan bahwa seluruh produk lainnya memiliki izin resmi dari BPOM, sehingga tidak mungkin mengedarkan produk berbahaya, apalagi ia sangat teliti dan terjun langsung dalam proses pembuatannya. Ya, dengan adanya masalah ini ya, kalau nggak salah sekitar 30-an karyawannya terpaksa dirumahkan, dan sekarang saya kurang tahu persis ada berapa. Yang jelas kemarin saya ke pabrik itu sangat sedikit sekali ya, karena adanya kasus ini ya Bu ya. Akhirnya mata pencahariannya mereka jadinya hilang gara-gara kasus ini. Berarti mereka dirumahkan kan, akhirnya muncul seperti itu Bu. Begini ya Bu, kalau untuk surat izin kami kan sudah ada Bu dari BPOM. Misalkan produk face wash itu ada facial tonernya atau serumnya, itu semua kita ada izin dari BPOM gitu Bu. Dan kami pun Bu Haji Mira nggak pernah memerintahkan apotekernya racik ya, kasih merkuri atau HG ya, istilahnya raksa, nggak pernah Bu Mira menyampaikan seperti itu. Jadi Bu Mira itu terkait sama produknya dia sangat-sangat teliti gitu loh Bu. Misalkan nggak bagus terlalu ini, ya dia minta lagi rubah lagi gitu, sampai sudah yang terakhir kali saya tahu tuh udah 15 kali masih belum ada yang pas di ininya Bu Mira, kemauannya Bu Mira. Rasa bersalah itu berarti dia melakukan perbuatan itu kan Bu, maka dia harus rasakan bersalah. Kalau rasa bersalah yang selama ini nggak ada, maksudnya gini ya, Bu Mira nggak pernah melakukan tuduhan itu gitu loh. Baik dia memerintahkan apotekernya juga tidak ada gitu kan. Jadi kalau perasaan bersalah yang ada malah gini, penyesalannya kenapa dalam keadaan dia hamil dia tidak bisa sama anaknya ngumpul gitu aja Bu. Kalau perasaan bersalah karena dia tidak melakukan tuduhan itu gitu. Dan nanti bisa kami lihatlah nanti di persidangan nanti ya, kami juga ada.